Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan pertama kita di agenda pertama untuk teman-teman peserta Latsar CPNS Kota Palu angkatan 115. Telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Ahmad Yamin, MA selaku pengampu materi kita. Selamat siang Pak D. Kalau di kantor kita biasa memanggil beliau Pak D, sapaan akrabnya. Sehat-sehat Pak D. Alhamdulillah sehat-sehat. Salah satu video suara andalan kita di BPSDM. Jangan begitu. Opa bukan. Baik, teman-teman sekalian, selain itu kita juga bersama Ibu Uli selaku evaluator yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam proses pembelajaran ini. Kemudian ada Ibu Niswati juga yang mendampingi teman-teman sekalian dalam pembelajaran sinkronus ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan komitmen kelas kita di awal pertemuan ini, kita awali dengan doa. Silahkan Pak Randy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Randy. Teman-teman, pembelajaran kita akan berlangsung selama 2 JP, 90 menit. Baik, untuk efisiensi waktu, saya persilakan Ibu Uli untuk diatur saja Bu, di breakout room untuk masing-masing kelompok 3 dan 4, silakan bergabung ke kelompoknya. Sudah hadir Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bunis, Pak Yamin. Iya. Ya, Ibu Dewi. Selamat bergabung, Ibu Dewi. Habis dari room sebelah ya? Iya, ngos-ngosan ini. Terima kasih. Lari. Sama dengan Pak Ade ini, dari room sebelah ini. Sama Iya, dengan Pak. Bu Dewi. Oh, Pak Yamin sama-sama PKA kita, Pak. Iya, Oh, bimbingan. alhamdulillah. Iya. Abe. Pak De Yamin di kelompok 3 ya, Pak De Yamin? Iya. Ya, Ibu Dewi di kelompok 4 bersama saya. Pak De Yamin bersama evaluator Ibu Uli. Kalau Ibu Dewi bersama saya. Oke. Kelompok 4. Iya. Stream. Ya, awal. Sebentar ya. Oke. Semangat sekali nih evaluator 1. Yoi. Semangat 45 ini Pak De. Pokoknya tidak mengantuk peserta kalau begini evaluator. Setelah itu Oncang-oncang batin. Setelah itu kemungkinan dari video ini. Aduh, loncat-loncat jantungnya peserta ini, tidak? Jangan peserta Bu Dewi, saya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Tinggal tunggu Ibu evaluator. Sambil nunggu Ibu evaluator, kalau Ibu Andi Fitriani dari mana? UPD mana?
Mute suaranya. Oke, jaringannya Ibu Andi kayak bermasalah ya. Kalau Pak Randy dari mana? Saya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak. Oke, PUPR ya. Ibu Tantri? Dari Dinas Kesehatan Kota Palu, Pak. Kesehatan. Ibu Jen? Saya dari Rumah Sakit Anutapura Palu, Pak. Oke. Ibu Unika? Dari Dinas Kesehatan Kota Palu, Pak. Kesehatan 2 berarti ya. Pak Wayang? Saya dari Sekretariat Daerah, Pak. UKPBJ, Pak, Kota Palu. Sekretariat. Iya. Oke. Ibu Arum? Saya dari Puskesmas Birobuli, Pak. Birobuli. Oke. Ibu Yulviana? Suaranya tidak dengar, Bu. Atau volumenya belum keras, belum bisa. Oke. Kalau teman lain yang tahu, Bu Yuliana dari mana? Yulviana? Iya. Mohon maaf suaranya belum didengar. Ibu Neneng? Mute. Saya dari Puskesmas Birobuli, Pak. Oh, 2 orang ya. Ibu Mawada? Saya dari Puskesmas Nusarara, Pak. Puskesmas, so banyak kesehatan ini. Kalau Ibu Andi Fitriani dari mana? Mute. Saya dari Puskesmas Talise, Pak. Banyak kesehatan ya. Yang PU cuma 1. Puskesmas yang banyak. Kalau Ibu Yulviana dari mana? Teman lain yang bisa? Karena suaranya Ibu Yulviana bermasalah. Yang ada yang kenal Ibu Yulviana dari mana? Chat saja, Bu. Puskesmas Kamonji ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adikku, anak-anakku semuanya di room ini. Kita bersyukur ya hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, ya, kesempatan untuk melanjutkan rencana kita dalam mengikuti Latsar CPNS Angkatan 115. Ya. Semoga sehat selalu sehingga adik-adikku semuanya bisa mengikuti
proses demi proses ya, karena di dalam Latsar ini yang dinilai adalah prosesnya, ya. Bukan pintarnya, ya, tapi prosesnya bagaimana kita semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, dari awal saya ingatkan jangan lupa absen, ya. Absen adalah bukti fisik yang nyata ketika adik-adik lambat langsung mirah. Ya, kalau banyak mirahnya gitu ya, maka penilaian sikap perilaku adik-adik menjadi turun, ya, menjadi rendah. Oke, kalau alpa 1 kali itu ya wajar, manusiawi, tapi diusahakan ya. On dulu baru pakai ya, baru persiapan ya. Jangan persiapan sudah lambat nih, pakai baju dulu gitu, nggak usah on dulu. Ya. On laptopnya ya, bukan on kameranya. Oke. Oke, kita masuk di agenda 1. Agenda 1 adalah agenda sikap perilaku bela negara yang mengawali virtual dari Latsar ini. Jadi adik-adik sudah tamat ya, sudah membaca modul-modul ya sampai habis gitu ya. Ya, dibaca modul yang satu, yang satunya lupa gitu ya. Saking banyaknya modul ya. Dibaca yang satu, satunya lupa lagi yang kemarin apa ya. Gitu ya. Ya, ya. Bapak juga alami sebelum memfasilitasi adik-adik, Bapak juga workshop secara MUUC juga, ujian juga gitu ya. Ya, pokoknya hilang deh gitu ya. Nanti ketika belajar baru kita buka kembali. Jadi adik-adik ini hanya penguatan di virtual ini adalah penugasan-penugasan. Ya, kita kembali lagi ke sikap perilaku. Kenapa sikap perilaku? Bahwa kita ya sebagai seorang CPNS ini, calon PNS dan insya Allah PNS adalah mempunyai peran untuk melaksanakan, melayani perekat pemersatu yang berwawasan kebangsaan, ya, yang mempunyai persepsi bagaimana kita berkontribusi terhadap bangsa ini. Ya, di sekeliling kita orang yang berwarna-warni, yang bermacam-macam, ya kita tidak boleh membedakan, gitu. Kita tetap melayani walaupun dalam hati kecil kita jengkel sekali sama pasien misalnya, pasien yang cerewet, banyak maunya, gitu ya. Tapi kita tetap melayani dengan sepenuh hati. Jadi kejengkelan kita simpan di dalam hati. Nah, sikap perilaku. Jadi pada dasarnya manusia itu di teori sikap dan perilaku adalah melihat dan mendengar. Ketika kita melihat seseorang, melihat Pak Wayan, saya mendengar Pak Wayan juga. Saya olah dalam otak saya dan saya akan mengatakan bahwa Pak Wayan itu rajin. Gitu. Ya, ketika saya mengatakan pada ketika saya belum mengatakan, saya baru menganalisis di dalam otak saya itu dalam tataran sikap. Nggak ada orang lain yang tahu bahwa saya punya persepsi bahwa Pak Wayan orang baik. Tapi setelah saya mengatakan sama Bu Yulviana, sama Bu Mawadah, bahwa Pak Wayan itu orangnya baik, bahwa itulah perilaku. Perilaku itu adalah bukti fisik yang orang lain tahu. Kenapa sikap perilaku? Jadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi kita diajak untuk melihat, mendengar bangsa ini seperti apa gitu ya. Kemudian kita bersikap sebagai seorang PNS yang notabene ya adalah aparatur negara gitu ya. Bagaimana kita berperan. Ya, selain itu, setelah kita mempunyai wawasan kebangsaan, mempunyai persepsi tentang apa peran saya terhadap bangsa ini, maka Bapak Ibu dituntut untuk menganalisis isu ya, isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Output dari agenda 1 adalah
adik-adik sudah menganalisis isu yang ada di tusinya masing-masing di tempat kerjanya. Diidentifikasi isunya, ada 3 isu yang akan kita angkat berdasarkan yang kita lihat dan kita amati di tempat kerja. Ya, kemudian kita analisis memakai metode apa dan analisis penyebab memakai metode apa. Ya, inilah yang akan kita kerjakan di pembelajaran asinkronus. Ya. Di sinkronus ini kita akan memberikan poin-poin yang penting yang akan dikerjakan di asinkronusnya. Oke, terima kasih Ibu Evaluator, Ibu Uli, dan Ibu Nis yang telah mendampingi kita. Jadi adik-adik akan didampingi oleh Ibu Uli dari awal hingga akhir ya, akhir latsal ini. Jadi kalau ada sesuatu yang ditanyakan tentang tentang sesuatu terkait dengan pembelajaran bisa tanya ke evaluator maupun PIC ya, Pak Awal dan kawan-kawan, Bu Uli atau Ibu Nis. Oke, kita lanjut. Kita belum tergak, belum ada ya? Oke, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan menganalisis isu kontemporer dalam hal ini, isu-isu yang terjadi secara nasional, tapi di dalam kesempatan ini saya akan langsung ke isu-isu yang ada di tempat tugas Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Dan yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara, kita akan mengenal gitu ya apa sebuah nilai-nilai bela negara. Oh, ternyata apa yang kita lakukan setiap hari ya itu adalah terkait dengan nilai-nilai bela negara. Ya, salah satunya kita menyapu halaman, menyapu membersihkan rumah adalah sebuah nilai bela negara yang salah satunya adalah cinta tanah air. Oke, ini ada ilustrasi gambar adik-adik. Ya, menurut adik-adik ini gambar apa? Gambar apa? Silakan. Seorang wanita, Pak. Seorang wanita, ya, Pak Randy. Ini seorang wanita. Ada yang lain lagi? Menambahkan? Ayo. Ayo. Nggak usah lama, nggak pakai lama. Orang wanita yang pakai bulu mantel, Pak. Wanita yang pakai bulu mantel. Ada yang lain lagi? Bu Arum ya. Seekor burung, Pak. Ya. Seekor burung yang menghadap ke belakang, Pak. Seekor burung yang menghadap ke belakang. Oke. Ada yang lain lagi? Pak Wayan ya. Ada lagi? Ayo. Ya.
Ya, jadi kalau saya ini coba di arah panah ini, kalau ini apanya ini? Mata perempuan. Matanya ya, bulu matanya Ya. yang lentik. Terus ini Hidungnya. Hidungnya, Pak. hidungnya. Ini Dagu. Dagu. dagunya. Ini pelipisnya ya. Iya. Ini telinganya. Berarti ini wanita muda. wanita muda. Wanita. Terus kalau ini lagi, ini matanya, ini hidungnya udah gede karena ini hidungnya. Ya, ini mulutnya, ini dagunya. Ini wanita Wanita tua. wanita tua. Jadi ada wanita muda yang ini ukurannya imut-imut semua ya. Kalau kita udah tua nanti ya seperti bapak ini udah tua, ya, hidungnya gede semua jadi jumbo ukurannya ya. Ya, jadi kalau masih muda hidungnya sudah ya yang mungil aja jadi gini gitu ya. Oke, jadi ada all woman dan young woman. Oke. Luangkan 10 detik untuk melihat gambar di samping. Pengkondisian mempengaruhi persepsi atau paradigma kita. Ya, kita memandang dari 3 orang yang menyebutkan tadi berbeda semua. Ya. Pengkondisian mempengaruhi paradigma kita. Lingkungan kita hidup juga mempengaruhi persepsi kita di dalam memutuskan sesuatu. Jika 10 detik saja demikian, bagaimana jika pengkondisian yang berlangsung lama? Ya, makanya banyak kita lihat Bapak Ibu, adik-adik, ya ada teman kita ini yang kerjanya suka marah gitu ya. Marah terus dikit-dikit marah. Nah, kita jangan salahkan dia gitu ya. Kita harus membuat sebuah pertanyaan mengapa dia suka marah. Oh, di rumah ada problem ternyata dengan suaminya, dengan istrinya, sehingga dia terbawa-bawa ke kantor. Terus kita lihat lagi di rumah nggak ada apa-apa, damai-damai aja dengan suaminya, dengan istrinya. Oh, ternyata pada saat dia kecil, nah ya, pada saat 0 sampai 10 tahun, dia suka sering melihat orang bertengkar, ya. Sering lihat orang marahan. Ya. Sering lihat orang marahan gitu ya. Sehingga dia suka marah gitu ya. Itu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Paradigma merupakan sumber sikap dan perilaku. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma yang kita miliki. Jadi persepsi antara satu orang dengan orang lain itu nggak akan sama. Makanya di dalam dunia kerja kita harus memberikan ruang itu terhadap orang lain sehingga persepsi itu menjadi sebuah perspektif. Ya, ini jadi gambar ada wanita tua dan wanita muda. Oke, kita lanjut latar belakang kenapa materi ini disajikan. Yang pertama adalah menemukan rasa kesatuan dan persatuan. Ya. Kan kita ini satu karena kita kerja dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotis. Ya, nanti kita berikan sebuah contoh gitu ya, pahlawan kita, ya, pahlawan nasional kita bahwa mereka berjuang tanpa pamrih, kemudian mempunyai jiwa yang besar dan patriotis. Kemudian yang ketiga memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara yang saya sebutkan di awal tadi, kesadaran kita sebagai seorang PNS ya, berperan melayani, melaksanakan dan perekat pemersatu bangsa itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara.
Nah, ini adalah statementnya Pak Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Artinya, kita pun sebagai seorang kesehatan, orang pendidikan, OPD, orang PO, itu berperan di dalam mempertahankan negeri kita. Melalui apa? Melalui kesehatan. Karena generasi yang tidak sehat adalah generasi sekarang adalah generasi yang 25 tahun yang akan datang gitu loh. Kalau yang sekarangnya generasinya sakit, maka 25 tahun yang diharapkan mengganti orang-orang tua kita menjadi tidak ada, menjadi tidak hebat ya, karena tidak sehat. Nah, ini juga deklarasi Juanda ini, Pak Juanda ini berjuang kurang lebih selama 20 tahun, Bapak Ibu. Mulai 13 Desember 57 memperjuangkan NKRI. Jadi dulu negara kesatuan negara Indonesia ini yang dibatasi oleh 12 mil dari daratan. Sehingga Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dengan Jawa ini terpisah di antara lautan. Nah, sehingga laut setelah 12 mil dari daratan maka milik orang lain. Sehingga akan membahayakan dari sisi ketahanan nasional, ya, orang lain mudah masuk ke negeri kita, dan dari sisi sumber daya alam kita akan dieksplorasi sumber daya laut kita. Sehingga Pak Juanda memperjuangkan itu selama 20 tahun. Nanti tahun 1984 baru diakui oleh PBB bahwa negara kita adalah NKRI. Yang beliau sendiri wafat pada tahun 64 atau 65. Sampai beliau wafat diperjuangkan dan tahun 84 baru NKRI. Ya, tidak banyak menyinggung ini Bapak Ibu ya. Nanti saja saya langsung ke nilai-nilai bela negara. Jadi di nilai bela negara ada, di literatur ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 ya. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya, dan setiap nilai-nilai dasar ini ada indikatornya. Ya, misalnya cinta tanah air. Oke. Ya, ternyata setiap nilai itu ada 6 indikatornya. Yang pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ini sudah saya share di Kolabjar materinya ya. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Tadi saya sudah singgung bahwa ternyata kita membersihkan rumah itu bagian dari cinta tanah air. Masuk di indikator yang pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Oke. Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Ya, kalau kita menggunakan produk dalam negeri berarti kita yang poin 3 menggunakan produk dalam negeri ya. Ya, sebisanya menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia berarti kita cinta tanah air. Kalau kita branded dan selalu merek-merek luar negeri berarti kita tidak cinta tanah air. Dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya akan melihatkan sebuah gambar untuk adik-adik ya. Ini 3, 4, 5, nanti kita diskusi bersama. Aduh, tidak ada di sini.
Oke. Oke, kita lihat di nilai yang pertama, misalnya cinta tanah air. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita sehari-hari, Bapak Ibu, indikator yang pertama, coba ada yang bisa mencontohkan? Menjaga, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ya, apa yang bisa kita lakukan di tempat kerja ini? Kaitannya dengan indikator mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Misalnya di kantor kita membuat program Jumat bersih. Ya, membuat program Jumat bersih berarti mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Berarti kaitannya dengan cinta tanah air. Ya, coba Bapak Ibu memberikan contoh di komponen yang lain. Komponen kedua, 3, 4, 5, dan 6. Coba. Yang kedua siapa? Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Contohnya menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, Pak. Contohnya menggunakan batik setiap hari Kamis kalau di kantornya kami di Puskesmas Lereh. Oke. Menggunakan baju batik ya, seragam. Ya, Pak. Menggunakan produk dalam negeri sama ya? Sama, Pak, sama. Ya. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Ini. Contohnya apa? Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Ya, orang PU ini. Ya. Tata ruang itu ya. Ya. Menjaga lingkungan RT RW ya. Semua pokoknya wilayah ruang. Namanya ruang itu dimanapun ya. Ya kalau di PU menjaga ini apa? Ada apa? Plan ya tentang tata ruang. Ya, kawasan apa gitu ya. Ya, untuk menjaga ruang NKRI dari sisi AMDAL-nya ya. Dari sisi AMDAL-nya dan segala macamnya, dari keindahannya, keselamatannya ya, dan dari semuanya. Menjaga nama baik bangsa dan negara ya kita loh. Kita jadi CPNS di satu organisasi, kita kerja dengan baik ya, berarti kita menjaga baik nama bangsa. Ya, menjaga nama baik seorang PNS ya, yang apa, pendapat orang yang miring bahwa PNS ini santai-santai aja ya. Ya. Ya, yang rajin dengan yang malas gajinya sama saja gitu ya. Sehingga yang rajin jadi diturunkan kadar rajinnya, karena masa saya rajin digaji sama dengan yang jarang masuk. Ya. Jadi tetap menjaga nama baik. Menjaga nama baik institusi, juga menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan, siapapun dan dari manapun. Apalagi kita yang notabene-nya seorang pelayan, ya pelayanan, ya siapapun kita layani dari manapun. Oke, ini Bapak Ibu nanti adik-adik akan memberikan keterkaitan ini semua ya. Dengan sadar berbangsa dan bernegara, kemudian yakin pada Pancasila, ada indikatornya semua ya.
5 memiliki kemampuan awal bela negara, semangat untuk ini ada apa? Indikator dari masing-masing nilai. Tugas pertama adik-adik hari ini adalah penugasan kelompok. Oke. Ya, adik-adik nanti akan melihat ini video, ya. Studi kasus revolusi popok. Ini linknya. Ya, tugas adik-adik hari ini adalah menugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi studi kasus dalam video dan mencari penyebab masalah dan memberikan solusi, menghubungkan kasus video dengan nilai-nilai dasar bela negara. Jadi urutannya adik-adik nonton dulu film ini, video ini, Revolusi Popok. Kemudian tugas pertama adalah identifikasi isu. Jadi catat, 1, identifikasi isu. Yang kedua, penyebab isu atau masalah. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua apa penyebab masalah tersebut, kemudian yang ketiga apa solusinya. Kemudian yang keempat adalah memberikan keterkaitan antara video dengan nilai-nilai dasar bela negara yang 6 tadi. Ya. Bahwa di revolusi popok terkait dengan indikator-indikator itu ya, kena yang mana, misalnya nilai cinta tanah air kena yang indikator keberapa, kalau kemampuan awal bela negara kena indikator yang keberapa. Ya, slide-nya kan sudah saya share di Kolabjar, adik-adik tinggal download. Ya. Penugasan pertama hari ini ada yang ditanyakan? Oh iya, tayangannya dalam bentuk PowerPoint kemudian di PPT-kan. Baru di-upload di Kolabjar. Jadi setelah kita adik-adik di room ini selama 2 jam pelajaran, adik-adik tentunya masih di room ya. Nanti salah satu grup membuat ya memfasilitasinya di room Zoom untuk berdiskusi soal ini. Atau terserah dari adik-adik. Melalui WA boleh juga. Oke, ada pertanyaan untuk penugasan yang pertama, Bapak Ibu? Jadi kita dibawa ke alur pikir sebuah video, kita mengidentifikasi isu atau masalahnya, kemudian penyebabnya apa, solusinya apa. Solusi adalah sebagai kapasitas kita sebagai seorang ASN. Bukan solusinya pejabat, ya. Solusinya yang kita bisa buat. Ya, kalau dikaitkan dengan aktualisasi, kita bisa mengaktualisasikan dengan solusi yang kita tawarkan. Ya, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, berarti Bapak Ibu bisa melakukan itu kan? Ya, memberikan penyuluhan tentang tata ruang tadi, yang PU misalnya bisa. Ya, bagaimana pengaturan ini bantaran sungai yang ada di Jawa Timur, seolah-olah kita ada di dalamnya. Oke, jelas Bapak Ibu untuk penugasan pertama? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Pak. Oke, kita lanjut ke kedua, ya. Analisis isu kontemporer, ya.
Oke, kita lanjut ke isu ya. Apa itu isu, adik-adik? Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktek dan harapan-harapan para stakeholder. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Ya, kalau kita mengangkat isu nasional ya, isu narkoba, kemudian apa lagi? Yang lagi hangat-hangatnya. Radikalisme, terorisme, Radikalisme, teroris, korupsi, korupsi, apa lagi? Yang di ruang maya? hate speech, Iya, hate speech, penipuan, ya. iya, scam, iya. Iya. Apa yang Bitcoin, apa bebek koin, ya, yang ditangkap itu loh, siapa itu? Afiliator. Oh iya, afiliator, Pak. Iya, itu kan penipuan-penipuan ya, kita berani sekali mengkontribusi uang di ruang maya gitu ya. Ya, tapi bagus sih pembelajaran ini tuh, penerapan IT supaya kita tidak ketinggalan zaman gitu ya. Boleh saja, tapi nggak usah lanjut ke setor uang gitu ya. Boleh mempelajari IT-nya ya. Ya bagaimana sih model metode IT untuk Bitcoin gitu, untuk Inacoin gitu ya. Ya, dan banyak korbannya ya. Salah satu teman gitu ya, ada juga yang terpengaruh dengan itu dan akhirnya nggak kembali uangnya. Kita akan di dalam analisis isu ini, dalam hal ini kita akan menggunakan 3 analisis ya. Yang pertama analisis identifikasi menggunakan APKL dengan USG. Analisis isu menggunakan metode APKL dan USG. Ya. Kemudian analisis penyebab isu kita menggunakan Fishbone. Ya, 3 saja kita simulasi ya. Kita sampai jam 11:30 ya. Oke. Ya, kita masalah nasional kita abaikan. Kita menukik ke permasalahan yang ada di tempat kerja kita. Ya. Kita menggunakan analisis isu APKL dengan pendekatan skala Likert. Ya, yang 1 itu kurang, yang 5 itu sangat. Misalnya ini permasalahan aktualnya. Ada nggak permasalahan saat ini di tempat kerja saya? Masalah yang terjadi saat ini, bukan 3 tahun yang lalu, tapi saat ini, aktual, nyata, problem. Ya, ketika ini permasalahan, ya saya contohkan misalnya, ada masalahnya meningkatnya penyakit TB paru. Aktualnya nyata ada, di puskesmas saya ada ini pasien TB paru. Problemnya kalau nggak ditangani, maka semakin banyak orang yang kena TB paru. Kehalayakannya, manfaatnya, apakah bermanfaat ini aktualisasi saya? Sangat bermanfaat karena TB adalah penyakit menular, misalnya gitu. Kalau saya salah dikoreksi ya, Bapak Ibu yang kesehatan. Saya kan ini orang awam gitu ya. Layak, apakah aktualisasi saya itu layak dilakukan selama sebulan dalam penanganan TB paru? Kalau layak berarti 5. Kalau nggak layak berarti 1. Ya silakan adik-adik yang menentukan masalah. Contoh, ini simulasi. Pak Randy, apa masalahnya? Ini aja Pak, kalau untuk permasalahan kadang penerapan dari developer untuk pengembangan suatu kawasan perumahan, apakah dia telah memenuhi syarat ruang terbuka hijaunya atau belum? Hanya itu saja Pak. Okay. Salah satu contohnya. Okay.
Karena ini isu jadi kalimatnya negatif. Belum. Ruang terbuka hijau ya. Iya, Pak. Saya singkat saja. Di kawasan perumahan gitu ya. Dari kesehatan, karena PU hanya satu ya. Yang lain orang kesehatan. Dari rumah sakit, Bu Dokter. Masalahnya apa? Sembarang saja, ini kan simulasi. Apa Bu Dokter? Permasalahan yang didapatkan di tempat kerja. Kalau di Puskesmas Lere, Pak, penerapan cuci tangan 6 langkah untuk petugas kesehatan masih kurang. Ya, sebentar. Saya izin minum ya. Enam. Ya. Cuci tangan 6 langkah, Pak. Cuci tangan. Makanya penerapan cuci tangan 6 langkah. Mau dipakai. Oh. Sebentar ya. Sebentar ya. Yang sampai setengah 12. Ya. Oke, kurangnya penerapan cuci tangan 6 langkah. Lanjut. Yang dari rumah sakit. Ayo agak cepat. Apalagi sembarang dan Bapak Ibu. Apalagi? Ayo, Bapak Ibu. Apa masalah? Saya tambahkan lagi satu ya, Pak. Iya, silakan. Buruknya kesadaran akan sanitasi pada kawasan pemukiman. Ya, oke. Satu lagi kesehatan, ayo. Sembarang. Bapak Ibu. Kalau di puskesmas biasa ini Pak, yang terjadi ada pembentukan kelompok-kelompok nakes itu kayak geng-geng. Jadi ini kelompoknya ini kelompoknya ini. Itu kadang bisa menghambat pelayanan karena kalau ada satu nakes yang memang penanggung jawabnya turun ke lapangan, yang lain teman-teman yang satu kelompok atau satu geng juga ikut turun padahal bukan tanggung jawabnya untuk mengurusi itu. Jadi ada beberapa pelayanan di puskesmas itu yang kurang yang menghandle karena beberapa yang lain mengikut sama yang satu kelompoknya. Jadi itu juga termasuk mengganggu pelayanan. Rendahnya. Karena apa ya? Ada kelompok-kelompok kecil, karena petugas kesehatan itu membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, ya.
Aduh, nggak cukup ini. Karena kurang tegasnya pimpinan lah gitu ya. Iya. Oke, kita nilai sekarang. Belum diterapkannya ruang terbuka hijau di kawasan perumahan. Aktualnya berapa? 4, 5, 3, Pak. 3. Iya. Ya. Kemudian problemnya Eh, 4 ya. iya, Pak. Tidak nyaman penghuninya. Jelas, Pak. Kemanfaatannya ketika itu diperhatikan Oh iya, 5, Pak. Boleh. kira-kira ya. Iya, Pak. Ya. Kalau layaknya, apakah ini layak diaktualisasikan? Layak sekali, Pak. Tapi waktunya 1 bulan masa cukup. Waduh, Anggap tidak ini cukup. aktualisasi ya. Tidak cukup, Pak. Anggap 2 saja ya. Iya. Ya ini kan simulasi adik-adik supaya adik-adik punya alur pikir. Berarti jumlahnya 9, 12, 14 ya. Ini total sebetulnya di sampingnya layak ada kolom total. Kurangnya penerapan cuci tangan. Aktual untuk siapa ini? Pasien atau tim medisnya? Petugas. Oh, tim medis ya. Ya, tim medisnya, Pak. Ya, kurang ini patuh terhadap cuci tangan. Nyata ada ya. Ada, Pak. Berapa aktualnya? 4. Ya, sebagian besar atau sedikit yang kurang menerapkan? Sebagian rata-rata sudah paham, Pak. Cuma penerapannya yang Kurang ya. kurang, ya. Adalah 4. Problemnya kalau itu dibiarkan, apa problemnya? Bisa menimbulkan terjadi infeksi, membuat angka infeksi menjadi lebih tinggi. Iya, bahaya ya ada bagi kesehatan. Ya, Pak. Kelayakannya, manfaatnya ketika tim medis patuh dengan cuci tangan? Bisa meminimalisir resiko penularan infeksi kepada pasien, dari petugas ke pasien. Tadi 5 ya? Iya, Pak. Sangat bermanfaat ya. Kehalayakan itu manfaat. Layak bisa dilakukan? Bisa, Pak, layak. Nah, oke. Iya, kalau ini 1 bulan cukup lah, jangan terbuka. Oke, ini berarti berapa? 19. Iya, Pak. Ini kurangnya sanitasi pada kawasan pemukiman. Sanitasi itu kayak lingkungan juga ya? Iya. Apa aktualnya? Ini kena sih kalau harus ada di daerah tertentu nanti, Pak. Lokusnya harus ada. Iya. Kalau misalnya aktualisasi ya. Biar, Taruhlah itu lingkungan kumuh gitu ya. Ya. Jadi aktualnya 5. Problemnya 5. Pemukiman kumuh ya? Iya, pemukiman kumuh. Terus manfaatnya ketika itu di ini 5 juga, Pak. Ya, 5. Terus layak dilakukan nggak? Layak, cuman itu jangka waktu panjang, Pak. 3 ya? Atau 4? Ya. Kasih 4 ya. Supaya sama dengan yang di atasnya. Iya. Ini yang menilai adik-adik sendiri ya. Nanti. Oke, ini sekarang ini rendahnya pelayanan karena kurang tegasnya pimpinan. Aktual nyata 5 ya. Ini saya agak cepat. Ya. Problemnya ya 4 saja ya. Iya, Pak. Mengganggu sekali Kak, tidak tahu. Ya, bermanfaatnya bermanfaat. Layaknya agak sulit ini dilakukan aktualisasi ini. Bisa kita dimusuhin orang kita, ya nggak usah. Satu saja ini, karena kita sendiri. Berarti berapa? 15 ya? 15.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti di dalam adik-adik memilih isu, kemudian ada dua yang sama, maka adik-adik pilih yang lebih bermanfaat, dan yang pertama pilih yang lebih bermanfaat, yang kedua pilih yang mudah dilakukan. Ya, jangan mempersulit diri. Pilih yang lebih bermanfaat, ringan tapi banyak manfaatnya, ya, dan lebih mudah dilakukan. Tapi tidak asal-asal juga ya. Oke, ini analisis isu ya, namanya analisis isu dengan menggunakan metode APKL. Kemudian setelah adik-adik temukan ini, maka adik-adik analisis USG ya. Ya, apa itu USG? Ya, teknik analisis USG ini adalah urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu dengan pasien misalnya, ya, yang didulukan yang mana? Yang stroke atau yang sakit ini? Sakit apa? Obes misalnya. Yang pasien satunya sakitnya obesitas, kegemukan, satunya stroke ya. Yang mendesak ditangani yang mana? Tentunya yang stroke ya. Yang kayak tadi, kawasan hijau di perumahan dengan kampung kumuh, mana yang didulukan? Tentunya yang kampung kumuh. Kalau yang di kawasan itu orangnya mampu-mampu, bisa iuran untuk membuka ruang hijau. Serius, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Ya, kalau kampung kumuh serius, dan kalau nggak ditangani nanti banyak penyakit di situ campur aduk. Gitu. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Seberapa besar memburuknya? Kalau stroke itu hitungan detik, ya. Kalau obesitas itu penanganannya berbulan. Ya, sehingga ya yang kita tangani dulu adalah stroke, karena ini growth-nya, pertumbuhannya itu hanya detik, ya, hanya menit. Sedangkan obesitas ini bisa berbulan. Untuk mengurangi berat badan bisa terapi berbulan. Gitu. Oke. Jadi nanti adik-adik dari 4 yang terpilih, aduh. 4 yang terpilih tadi, yang ini, yang terpilih tadi kita ambil 3 saja ya. Berarti ini tadi 19, 15, 14. Berarti ini yang 14 kita tinggalkan. Kita ambil yang 19, 15. Kita uji lagi. Kita masukkan di sini. Ya, misalnya tadi pokok bahasan isunya kan tentang ya, pelayanan di puskesmas. Isunya ada 2. Terus pokok bahasan isu yang tadi masalah perumahan. Isunya ada 2, gitu ya. Tapi kita ambil 1 kan tadi. Ya, mana yang tertinggi itulah yang kita ambil. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Kalau sudah jelas, kita menganalisis penyebab isu namanya dengan menggunakan fishbone. Kalau yang 2 ini identifikasi isu,
Yang ketiga adalah penyebab isu. Ya. Nah, yang terpilih tadi apa? Kawasan kumuh dengan Yang 6 langkah cuci tangan, Pak. ya, anggap yang terpilih dari 3 itu 6 langkah cuci tangan ya. 6 langkah cuci tangan. Kita analisis respon. Di sini. Oke. Kalau yang kepala ikan ini akibat. Kalau yang tulang-tulang ikan ini penyebab. Pertanyaannya adalah apa akibatnya ketika kepatuhan cuci tangan itu enggak ditangani? Apa ya akibatnya ketika tim medis itu enggak patuh dengan cuci tangan? Bisa terjadi penularan infeksi kepada pasien. Oke, jadi di sini ditulis terjadinya penularan infeksi terhadap pasien siapa saja, ya, pasien ya karena yang ditangani pasien. Terjadinya infeksi penularan, ya makin banyaknya ya terjadinya infeksi penularan penyakit ya, kepada pasien. Sekarang kita akibatnya sudah oke ya. Jadi kita berangkat dari akibat dulu. Kemudian penyebabnya. Apa yang menyebabkan tim medis itu nggak cuci tangan? Dari sisi sistem. Sistem ini organisasinya ya. Apa yang menyebabkan teman-teman nggak cuci tangan? Bisa karena peraturannya tidak diharuskan, Pak. Bisa seperti itu dari peraturan. Oke. Puskesmas tidak mengharuskan, tidak mewajibkan tim medis untuk cuci tangan ya. Tidak mewajibkan tim medis untuk menerapkan cuci tangan. Jadi OPD-nya yang kita korek, kita permasalahkan. Penyebabnya adalah puskesmas tidak mewajibkan. Kemudian bisa juga Pak karena tidak ada punishment apabila petugas kesehatan tidak melakukan cuci tangan. Ya itu di sini. Punishment dan pengawasan. Ya, oke, pengawasan, punishment. Di sini semua sudah ada 3 berarti ya Bu Andi ya. Ada penerapannya tidak mewajibkan, tidak ada punishment, tidak ada pengawasan tadi ya. Oke, sekarang lingkungan, dari sisi lingkungan. Apa yang menyebabkan tim medis itu enggak cuci tangan dari sisi lingkungan? Karena melihat teman yang lainnya enggak pakai ya. Apalagi? Menganggap tidak cuci tangan itu enggak berbahaya. Gimana menurut tim medis ini, lingkungannya? Kenapa dia enggak patuh? Menganggap itu hal biasa, kemudian tidak apa, padahal paham kan tadi, mereka paham. Karena melihat teman yang lain nggak pakai, sehingga nggak pakai juga gitu. Nanti bahasanya dinarasikan yang baik ya, intinya seperti itu. Bagaimana lingkungannya itu sehingga tim medis itu nggak patuh cuci tangan, gitu ya. Izin Pak, Ya. kalau budaya itu masuknya di sistem atau surroundings ya? Surrounding budaya. Oke. Gimana? Contohnya gimana Bu Andi? Itu tadi Pak, budaya untuk cuci tangan di puskesmas tersebut ternyata kurang. Oh ya, budayanya ya, oke. Di surrounding, di lingkungan. Budaya cuci tangan itu kurang. Gitu ya. Oke. Skill. Benar, ini skill itu keterampilan. Kalau terampil, semua terampil ya. Iya, terampil. Terus skillnya diisi apa? Supaya dia skillnya apa ya?
kayak nggak ada ya. Dari suppliernya, misalnya supplier ini pemasok ya alat-alat ya. Iya, alat. Iya, kalau Alat cuci tangannya, kurang, sabunnya tidak tersedia, terus kayak iya, refill untuk bahan, sabunnya, refill untuk tisunya, tempat iya, cuci tangannya tidak nyaman, tidak tersedia di banyak tempat. iya, masih jadi satu dengan limbah-limbah medis dan sebagainya gitu ya. Ya sudah oke. Ini tinggal skill ini apanya ya? Kan Kalau keahlian. skill mungkin upgrade skillnya enggak? Atau cuci tangan itu kan 6 langkah, apakah dari WHO ada lagi Oh, informasi soal cuci tangan langkah iya, lainnya? upgrade gitu ya. Belum semua tim medis mengupgrade tentang cuci tangan ya. Ya, belum semua tim medis mengupgrade tentang pengetahuan dan keterampilan soal cuci tangan. Ya. Mungkin ada perkembangan baru dan sebagainya. Oke, ya bisa juga dimasukkan seperti itu. Oke, berarti sudah terjawab ya. Contoh lain lagi yang dari PU tadi, apa akibatnya ketika kampung kumuh dibiarkan? Tadi banyaknya penyakit tadi ya. Ya, jadi sumber Ya, penyakit. banyak penyakit. Apa yang menyebabkan dia kumuh? Dari orang PU ini. Kurang tegasnya ini Pak, sistem yang harus berlaku pada sebuah pemukiman. Oke. Atau belum ada? Gimana? Belum ada penyuluhan begitu? PU belum fasilitasi soal itu, promosi kesehatan dan sebagainya. Iya, makanya. Ya, dari sisi situnya ya. Sosialisasinya juga. Kemudian surroundingnya, lingkungannya. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa itu tidak sehat ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian karena kemiskinan, ya dan lain-lainnya. Dari skill ini orang-orang yang menangani kawasan kumuh. Ya, tidak semua orang PU terampil di dalam penanganan kampung kumuh ya, wilayah kumuh ya. Garis besarnya nanti bisa ya gimana Bu Andi? Izin Pak, kalau pendidikan Pak masuknya di mana Pak? Oh, di surrounding ya. Oh, di surrounding. Ya, pendidikan rendah. Ekonomi. Ya, ekonomi ya. Ya, budaya tadi juga ikan ya. Kebiasaannya dari lahir memang di situ, jadi dia tidak menganggap itu sesuatu yang aneh. Kemudian dari sisi skill tadi sudah ya, tidak semua orang PU ya, ini bisa kegiatannya nanti kolaborasi dengan tim kesehatan, menyuluh tentang kesehatan. Nah, dan suppliernya dana terbatas, PU nggak menjangkau ke sana untuk membuat rumah sehat dan sebagainya. Ya iya, jadi yang paling cepat itu mungkin dibuatkan kamar mandi umum dan sumber air bersih. Iya, itu terbatasnya itu semua ya. Iya. Ya, sehingga dari penyebab ini ada dari penyebab sistem, surrounding, skill, supplier, ada sebetulnya safety ya, kan 5S ini. Ya, biasanya ada yang menggunakan 6M, material, mother nature, mana ini? Mesin, method, material, manpower, dan ya, mesin, method, material, manpower, measurement, ya mother nature ini ya. Nah, tapi biasa orang, kalau ini orang-orang PU cocok yang pakai 6M. Kalau orang yang sosial itu 5S. Tapi boleh pakai 6M, boleh pakai 5S. Ya silakan. Oke.
Oke. Ya, jadi serah mau pakai 6M atau 5S, enggak masalah ya. Ya, kemudian dari sini nanti adik-adik kan tadi saya contohkan yang kumuh tadi karena kebijakan dan sebagainya, sehingga PU akan mengadakan penyuluhan ya, kerjasama dengan kesehatan ya, untuk memberikan pengetahuan sama mereka bahwa hidup sehat itu seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bisa juga adik-adik dari penyebab-penyebab ini membuat kegiatan-kegiatan lain, misalnya cuci tangan tadi, menerapkan SOP. SOP-nya sudah ada, penerapan SOP. Jadi membuat pertemuan sharing dengan teman-teman yang narasumbernya adalah pimpinan kita. Ya, membuat poster, memfasilitasi tempat cuci tangan jika memungkinkan, dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan aktualisasi itu kita ambil dari sini, dari penyebab-penyebab ini kita turunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Ya. Oke. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Izin Pak bertanya. Ya, silakan Bu Neneng. Iya, tadi kan yang seperti Bapak jelaskan metode untuk identifikasi masalahnya ada dua, PKL sama USG. Iya. Apakah kita menggunakan dua itu kemudian kita lanjut ke Fishbone atau kita bisa menggunakan salah satu, APKL saja atau USG saja? Oke. Oke, terima kasih ya. Ya, ada yang menggunakan salah satu saja, ada juga yang menggunakan dua-dua, seolah-olah tapisan gitu ya. Tadi misalnya identifikasinya itu kita kan minimal 3, tapi teman-teman biasa sampai 5. Ya, dari 5 itu diambil 3, di USG lagi, disaring lagi gitu ya. Ya, kemudian baru dipilih salah satunya yang dominan, baru di Fishbone. Ya, Fishbone kemudian dari penyebab diturunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan. Minimal diaktualisasi kegiatannya adalah 4, ya, lebih dari 3. Ya, setiap judul atau setiap aktualisasi itu, judul aktualisasi ada 4 kegiatan. Setiap kegiatan minimal 3 tahapan, nanti dilanjutkan di agenda 2. Di tahapan-tahapan kegiatan. Kita hanya sampai kegiatan, nanti di agenda 2 dilanjutkan dengan tahapan-tahapan kegiatan. Ya, begitu. Oke. Oke, ada lagi? Kalau sudah, kita lanjut ya. Suara saya didengar, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Oke. Jadi penugasannya adalah gitu ya. Tadi ini untuk di-upload di LMS di Collabjar pada tanggal 18 Agustus.
paling lambat jam 12 malam. Ya. Yang pertama penugasannya adalah menonton video. Kelompok 1 sudah saya ya saksi killer, dan kelompok 2 adalah produk asing. Nah, menugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi masalah yang ada di video dan analisis APKL, USG, dan Fishbone. Ya, itu. Kemudian yang tugas individu adalah penugasan mandiri mengidentifikasi institusi peserta latsar dengan analisis APKL, USG, dan Fishbone. Upload tugas individu. Ini minimal untuk mandiri adalah identifikasinya minimal 3. Ya. Boleh lebih, ya. Boleh 4, boleh 5. Oke. Semua ditampilkan dalam PowerPoint PDF. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan dengan penugasan hari kedua atau tanggal 18? Kegiatannya berasal dari analisis Fishbone di penyebab masalah, ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir, nanti besok aja ya. Kalau pertemuan kedua baru ini ya. Tapi adik-adik bisa baca di kolabnya di skenario pembelajaran, di skenario agenda 1. Banyak ya penugasannya ya. Paling banyak di agenda 1 penugasannya. Jadi nanti di sesi kedua ada 2 lagi penugasan aksi bela negara dengan learning journal. Tapi nanti untuk sesi ini penugasannya ada 3. Yang pertama ada tugas kelompok wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua tugas kelompok menganalisis isu video, dan yang ketiga tugas individu analisis isu yang ada di tempat kerja kita. Oke. Jadi adik-adik sudah ada gambaran kira-kira dari beberapa penugasan di agenda 1. Outputnya adalah analisis isu di tempat kerja, sehingga adik-adik di agenda 1 kalau sudah selesai menganalisis isu sudah bisa konsultasi dengan mentor. Bapak, Ibu, mentor. Saya punya analisis isu ini menurut Bapak dan Ibu mentor ya, mohon sarannya. Dari analisis yang dominan adalah nomor 1, tapi mohon saran dan arahan dari mentor. Mentorlah yang memberikan persetujuan soal judul itu. Ya. Oke. Jadi di agenda 2 nanti Bapak Ibu, adik-adik sudah ini juga yang akan dilanjutkan penugasannya. Ya, jangan di agenda 1 judulnya lain. Di agenda 1 lain, agenda 2 lain, agenda 3 lain, agenda 4 lain akan keteteran di belakang. Ya, jadi dari awal konsis memang ini, makanya harus lapor mentor. Ketika yang disetujui A, agenda 2 yang dibuat juga
misalnya temanya tadi tema tentang kawasan kumuh, agenda 2 juga kawasan kumuh, agenda 3 juga kawasan kumuh. Tinggal memberikan keterkaitan di agenda 2 dengan nilai-nilai berakhlak. Di agenda 3 terkait dengan Smart ASN dengan manajemen ASN terkait dengan judul dan kegiatan-kegiatan. Akan tetapi di agenda 2 akan memberikan keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan. Bukan kegiatan, tapi tahapan kegiatan. Oke, sudah ada bayangan? Sudah ada bayangan Bapak Ibu? Ya. Gimana? Masih? Ya. Oke. Ya, kalau ya, saya nggak suka pakai headset sih, tapi karena ada tim yang ngatur ruangan gitu tadi. Ya, jadi saya harus pakai headset. Oke, dari Bapak Ibu siapa yang mau share tentang rencananya? Silakan. Ayo, kita ngisi waktu 8 menit lagi ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Izin Pak De, Iya. Pak Yamin. Iya. Iya, waktunya nanti tinggal 15 menit ya Pak De. Pak De Yamin. Iya. Iya Pak. Waktunya tinggal ini kayaknya. Di laptop saya tinggal 7 menit. Oh, sama saya sini 15 Pak De. Oh, yang 15 menit lagi. Oh, ini tadi dilebihkan ini remaining-nya. Ya. Oh, jadi waktunya tinggal berapa Pak De? Yang di sini atau yang sama Pak De? Yang sama saya saja. 11, 2, 3, 7 Oh menit iya, lagi. sama dia. Oh iya, Tapi berarti tinggal 7 ya, menit ya Pak De? Iya, tapi diberikan waktu memang sampai kurang 14 di Zoom-nya. Dikasih waktu 14 Oh menit. iya. Ya, oke. Oh Ya. iya Pak. Iya, Ya, iya. makasih sudah diingatkan. Ya, sama-sama Pak De. Ya. Oke. Nah, tadi kita juga membahas tentang aksi bela negara, ya. Nilai-nilai bela negara. Di modul juga di modul juga dijelaskan ini ya, bahwa adik-adik diminta untuk membuat rencana aksi bela negara. Ya. Apa itu? Ini di kolom nomor 1, nilai bela negaranya cinta tanah air. Indikator sikap dan perilaku mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya apa saja ya, yang bisa kita lakukan, karena adik-adik di room bisa dilakukan di rumah ataupun di kantor. Ya. Atau di tempat diklat ketika nanti seminggu klasikal, 6 hari klasikal. Ya, ini salah satu contohnya adalah menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, memelihara pohon, menanam pohon. Ya. Ini adalah salah satu contoh. Adik-adik tahu bahwa di cinta tanah air itu ada 6 indikator. Ini dikasih contoh hanya salah satu indikator. Adik-adik bisa memilih dari 5 yang lainnya dengan aksi yang berbeda.
Ya, ini ada 6, mungkin adik-adik suka yang indikator keempat, suka indikator yang kelima, atau 4, 5, terserah pilih. Ya. Adik-adik membuat 4 aksi perubahan dari 6 indikator, dipilih bebas. Mau indikator 1 ke 2, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 5, 2, 3, 4 boleh. Ya. Yang penting aksinya minimal 4. Jadi kalau satu nilai itu ada 4 aksi, maka 6 nilai bela negara ada 6 kali 4 menjadi 24 aksi. Minimal 24 aksi dari beberapa indikator yang ditawarkan untuk adik-adik. Ya, tempatnya di mana? Di rumah, di kantor, di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat diklat. Penanggung jawabnya siapa? Bapak Ibu kan, nomor daftar hadirnya berapa? Para pendamping ini adalah mentor. Ya, tapi dalam hal ini karena adik-adik hanya diminta untuk rencana aksi bela negara, ya. Belum dilaksanakan di tempat, maksudnya belum dilaksanakan, hanya merencanakan. Ya, misalnya di nilai Pancasila, selalu melakukan diskusi kelompok di kelas latsar, boleh, itu aksinya. Ya, Pancasila ya, indikator nilai-nilai Pancasila, aksinya melakukan diskusi di kelas latsar, di pelatihan dasar, aksinya. Itu beberapa contoh untuk aksi bela negara. Tapi ini nanti dikerjakan setelah sesi kedua. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang adik-adik yang saya banggakan, untuk sesi ini kita cukupkan, tapi sebelum ditutup mungkin ada yang perlu ditanyakan sehubungan dengan penugasan-penugasan. Ya, silakan. Sudah jelas? Pak, untuk yang 3 tugas ini, batas pengumpulannya itu tanggal 18 itu ya, Pak? Atau? Kalau yang bela negara, yang revolusi popok, hari ini jam 12 malam. Ya, untuk analisis isu, ya, produk asing dengan apa? Seksi killer dengan produk asing itu tanggal 18 hari Kamis dengan tugas individu, analisis isu, tusi kita masing-masing diserahkan, diupload juga hari Kamis jam 12 malam. Ya, besok hari, ya boleh dikata hari libur, boleh dikerjakan yang mandirinya. Ya. Terserah dari kesepakatan teman-teman, karena kelompoknya saya sudah bagi. Ya. Oke, ada lagi? Sudah jelas ya? Jadi habis di room ini adik-adik silakan mendiskusikan tugas yang pertama dengan video revolusi popok. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih atas responnya. Ya, saya mohon adik-adik lebih aktif gitu ya, jangan saya saja gitu. Saya suka adik-adik yang ramai gitu, jangan saya yang ramai gitu. Ya, nanti kalau diskusi mungkin adik-adik akan ramai gitu ya. Karena akan memaparkan penugasannya. Oke, makasih banyak dan waktu saya kembalikan ke evaluator. Terima kasih banyak atas fasilitasinya. Oke. Iya, terima kasih sama-sama Pak De. Pak De, Makasih. insya Allah kita iya sama-sama Pak De.
Oke. Untuk Kita mengingatkan ketemu. Pak Dek, Iya. Pak Yamin untuk mengingatkan insya Allah nanti kita ketemu lagi di tanggal 19 hari Jumat Pak Dek. Oh, hari Jumat ya. Oke. Jam 12:30 insya Allah Pak Dek. Oh, Iya hari Jumat Pak Dek tanggal 19. oh, Jumat ya. Oh iya ya. Oke ya, betul tanggal 19 kan ya. Iya. Yang penugasannya yang 18 ya. Oke, terima kasih semuanya. Iya, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Teman-teman menunggu untuk kembali ke room besar ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Kak Randy, Kak mengerti aja kita itu tugas Kak. Nah, Berarti itu nanti kan. kita diskusi kelompok nanti kita Iya, yang harus. Revolusi kelompok. Nah, itu Kelompok. yang Word-nya tadi Bapak bagikan di mana kira-kira itu? Soalnya kan alamat YouTube-nya. Bukan di ada sih tadi Kolab satu jar. di Kolabjar. Iya, kalau Sebentar saja kita alamat cek. link YouTube pada semua di Kolabjar. Gini saja, kita kasih kesepakatan sebentar mau istirahat dulu jam berapa, baru kita buat Zoom lagi atau gimana? Iya, Zoom. Ya, karena kan kita harus nonton dulu kan videonya. Iya. Jadi kira-kira mau Zoom lagi jam berapa? Jam berapa ya? Jam berapa teman-teman? Jam 2 boleh? Atau jam 2? Jam 2? Iya, jam 2 Jo. Jam 2 boleh. Jadi istirahat dulu kan? Iya, nanti kita bikin Jo ininya toh yang Ya. ininya, roomnya. Roomnya. Share. Iya, nanti share saja di grup baru kita ini diskusi. Berarti yang tugas individu belum hari ini yang dikumpul. Tanggal 18 kan tadi sepengetahuan saya yang tugas individu Iya. analisa isu. Ada 2 ya tugas individu itu. Satu Ji. Satu Ji. Oh. Semangat sekali. Ini kalau mau buat memang teh apa juga nanti diupload tanggal 18 toh. Oh iya. Oh, oke. Pertemuan pertama alhamdulillah sudah selesai.
Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di tanggal 19 di jam 1.30 ya. Masih dengan pembelajaran agenda 1. Untuk besok kita libur dulu dan tidak mengisi daftar hadir untuk besok. Daftar hadir diisi lagi kembali di esok hari. Mohon izin Bapak Ibu untuk saling mengingatkan untuk mengisi daftar hadir. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya evaluator dan rekan-rekan saya evaluator ada Ibu Uli dan Ibu Nis. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.